Selamat datang di channel Uncle Joe ya. Channel kebanggaan kalian semua. Pede banget gue ya. Channel bisnis kopi ya. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali join di vlog ini, di video ini, gue banyak bahas bisnis kopi ya, seputar bisnis kopi. Bukan ahli, bukan juga pakar di industri ini. Gue lebih ke punya punya hati untuk berbagi aja sama kalian ya. Jadi selama gue ngebangun kedai kopi, gue ada kedai kopi di Bogor. Di Bogor ada 3 outlet, di Depok 1 sama di Bekasi online doang 1. Jadi selama gue punya kedai kopi, gue juga ada kegiatan workshop ya, pelatihan gitu ya, atau lebih ke sharing lah bisnis kopi. Uh, Sejak 2018 ya, sejak 2018, dan sudah melahirkan kurang lebih 150 outlet kedai kopi dengan berbagai macam brand di seluruh Indonesia. Dari Pekanbaru, Samarinda, Makassar, terus juga ada Balikpapan, Palu, Surabaya, Manado gitu ya. Terus di Jabodetabek udah banyak gitu, Bogor juga ada beberapa. Terus Bandung gitu ya. Gue juga nggak hafal ya saking banyaknya. Tapi itu masih jauh dari target gue 1.000 pengusaha baru di bidang kopi ini gitu ya. Target gue memang satu pencapaian dari segi jumlah pengusaha yang gue lahirkan ya, karena gue punya passion, punya mimpi mau berdampak secara sosial ya. Karena dari begini, kalau gue sendiri kan gue cuma bisa menampung berapa orang sih karyawan yang kerja gitu ya. Tapi kalau ramean, contoh lah sekarang ada 150 outlet. Kalau udah ada 3 orang yang kerja, udah ada 450 orang dari satu outlet itu. Belum lagi kalau satu outletnya ada 10 karyawan. Berarti ada 1.500 lapangan kerja baru gitu. Kalau sendiri gue nggak mungkin bisa kan. Kalau rame-rame pasti bisa. Nah anyway, kali ini ya, di video kali ini gue mau sharing, mau ajak kalian, apa ya bilangnya ya, masuk ke industri dengan skala yang lebih besar, yaitu pabrik kopi ya. Jadi beberapa bulan yang lalu gue di DM di Instagram sama seseorang yang bernama Yuda gitu ya. Bukan Yuda Keling ya, bukan. Nah anyway, waktu gue di Makassar, dia hubungin gue by DM, ngobrol-ngobrol, chit-chat, dia suka nonton konten gue di YouTube, dan finally kita lanjut ke WA gitu ya. Dari situ ya ngobrol-ngobrol gitu ya sama Bro Yuda di WhatsApp, dan cerita-cerita, dan dia undang gue untuk lihat pabriknya dia di Gunung Putri di Bogor. Jadi di pabrik kopi ini ya gue kan pemain hilir ya, gue tuh di hilir lah gitu. Gue jarang banget masuk ke hulu ataupun ke industri yang lebih besar. Dan gue ya mau dong, seneng banget lah gue diajak ke pabrik kopi ya. Ya gue pengen tahu dong pemain-pemain ya, mungkin ini ya kesempatan yang jarang banget gue bisa dapetin. Jadi gue okein aja, oh mau banget gue diajak ke pabrik kopi. Kira-kira gue tanya boleh ngonten gak di sana gitu ya. Dan ternyata beliau cukup open banget sama gue, menyambut banget boleh gitu ya untuk ngonten di sana. Dan akhirnya gue sampailah hari ini, yaitu gue ke pabrik kopi di Gunung Putri ya. Ini ya, gue mau sharing ke kalian bahwa kunjungan gue ke pabrik kopi ini merubah perspektif gue tentang mass production ataupun teman-teman yang ada di industri yang lebih besar ya. Jadi ini skala industri guys, teman-teman. Jadi ini bukan UMKM ya, ece-ece kayak kita gitu ya. Kita tuh kan ya ikan-ikan kecil lah gitu ya. Kalau ini gede men, industri kopi yang memang
per jamnya tuh bisa sekian ton gitu memproduksi kopinya ya. Dan gue cukup apa ya, merubah paradigma gue, atau bukan merubah paradigma, merubah perspektif gue tentang industri ini gitu. Jadi gue diajak ke pabrik. Pas gue datang ke sana, gue bilang, bro, gue udah nyampe nih di sini. Akhirnya diajak ke kantor, ngobrol-ngobrol panjang lebar di sana. Ngobrol sama master roasternya juga. Wah, itu banyak ilmu yang gue dapetin ya. Selama ini kan gue bermain di tepi pantai lah ya. Di ikan-ikan kecil lah, kita itu bermain di hilir gitu. Nah, ini gue diajak ke satu apa ya, bisa dibilang ke lautan yang agak dalam gitu ya. Karena kan ikannya lebih banyak di sana ikannya. Ya skala bisnisnya industri mass production. Jadi ini biji kopi green bean juga mereka ngambil dari para petani kopi, lalu diolah juga dari mulai ngerosting, pemilihan sortir biji green bean-nya gitu ya, terus di roasting, lalu di grinding, lalu di packaging gitu. Itu juga hal yang hal baru buat gua ya, khususnya. Dulu sih gue pernah mampir ke pabrik kopi gitu di Bogor. Memang skalanya, gue mampir ke pabrik kopi itu pada saat pembangunan di Bogor. Jadi belum operasional kayak tadi gue datengin, belum operate gitu. Pabriknya ada di kota Bogor, di Bondongan kalau lu tahu ya. Tapi waktu pembangunan kopi di Sentul, pabrik kopinya, nah gue ikut ke pabrik kopi itu. Jadi coba nunjukin ini bikin apa gitu. Kalau ini udah running gitu, gue udah bisa ngelihat proses mereka lagi ngerosting, mereka lagi grinding gitu, terus lagi sortir. Jadi gue baru tahu juga tuh ada satu mesin buat menentukan grade 1, 2, 3, 4 itu. Gue baru lihat mesinnya juga di hari ini gitu, tadi gitu ya. Oke, yang pertama-tama gue ada di hilir, bukan di hilir. Ya, gue di hilir gitu, di coffee shop gitu ya. Gue jarang banget masuk ke industri yang skalanya gede, skala industri. Bahkan di teman-teman hilir itu memandang jadi seperti kita tuh specialty kopi gitu ya. Dan di saset yang memproduksi kopi saset atau yang mass production itu beda lah sama kita gitu. Nah, itu kan kurang lebih isu-isu yang ada di lapangan gitu ya. Nah, tapi dengan gue datang ke pabrik kopi ini, mereka juga produk kopi saset juga. Ini benar-benar merubah pandangan gue terhadap teman-teman di sana gitu ya. Jadi kalau gue kan selama ini di skalanya UMKM gitu ya, usaha kecil lah, home industry lah. Nah, ini skala lebih gede, skala lebih luas, lebih huge gitu ya. Kalau di dunia kripto mungkin ini whales gitu ya. Mungkin Bro Yuda juga nggak mau kalau disebut whales. Nah, perspektif gue tentang kopi saset pun jadi berubah gitu ya. Cara mereka mengelolanya, cara mereka bikinnya sampai ke anyway, ini tempat yang gue datangnya sudah ISO ya. Artinya udah punya standarisasi yang cukup tinggi gitu. Bahkan gue masuk ke sana pun gue harus pakai apa namanya tuh, baju dokter gitu ya, sarung tangan, masker, lalu ada penutup kepala, terus juga penutup sepatu gitu ya, disiapin sama mereka. Yang selama ini gue punya mindset yang salah tentang kopi saset pun jadi berubah gitu. Ternyata wah begini. Nanti gue banyak cerita di workshop ya. Dan gue jadi bisa lebih menghargai gitu ya. Ketika gue datang ke pabrik kopi, gue bisa lebih menghargai teman-teman yang ada di industri ini, di industri yang lebih besar gitu ya.
Ternyata mereka nggak sembarangan loh. Even kita pun kalau dikasih kepercayaan buat mengelola bisnis kopi skala industri juga belum tentu sanggup. Oke. Terus di sana gue ngapain aja? Gue melihat ya, dari mulai keliling arealnya gitu ya, seperti yang di sini kalian bisa lihat. Terus gue juga diajak, ya ini mereka ada di pinggir sungai ya, jadi mungkin ini pabrik Riverside lah. Jadi ini Riverside punya. Mulai dari proses mereka ngerosting, wah gue lihat mesin gede banget ya, 60 kilo sama yang 120 kilo gitu. Itu ada 2 mesin yang mereka memproduksi per jamnya itu bisa dalam kapasitas yang gede gitu. Dari mulai, wah dulu kan mungkin kalau teman-teman lihat di YouTube atau di Instagram, roaster yang punya Dritan gitu ya, Asela, itu kan kita melihat aja kan di mana di Instagramnya dia. Tapi kali ini gue ngelihat, oh ternyata begini tuh bentuknya. Proses mereka ngerosting kan, ini kan yang mesin yang di depan gue ini kan 60 kilo. Jadi satu karung goni itu dibuka aja, di black gitu ya, ditaruh di situ akan otomatis gitu ya. Jadi mesin ini otomatis gitu ya, otomatis turun sesuai dengan apa namanya, roasting lognya ya, sesuai dengan itu mungkin ya. Terus juga ngebuka sendiri, tutup si mesinnya, nutup sendiri gitu. Terus dia cooling sendiri, lalu sedot gitu ya ke bagian tahap selanjutnya, itu sendiri semuanya otomatis. Ya, otomatis dari mesin gitu. Wah, ini luar biasa banget ya. Dan gue diajak juga ke ngelihat proses grindingnya untuk produksi kopi sasetnya ya, bahkan sampai ke packagingnya. Terus gue juga diajak beberapa tempat yang nggak boleh gue shoot. Gue dikasih lihat labnya. Jadi mereka punya lab gitu ya teman-teman. Ini kopi saset atau produksi yang industri yang nggak main-main gitu standarnya. Mereka tuh punya apa ya, punya lab khusus gitu untuk mendeteksi atau mengukur gitu ya ininya, kualitasnya, dan itu hal yang mungkin di kita yang UMKM tidak melakukan itu ya. Mereka punya standar yang cukup bagus banget gitu. Teman-teman, mungkin gue pengen ngajak kalian gitu buat kesana, lihat pabrik gitu secara global gitu, secara perspektif yang gue dapetin hari ini bisa gue transfer ke kalian juga. Dan Bro Yuda nih sebagai owner di sana yang nggak mau in frame, Doi juga sangat menyambut baik kalau seandainya gue bisa ngajak teman-teman UMKM buat melihat pabrik kopi gitu di sana. Wah, seru banget. Gitu ya. Dan anyway, gue di sana tuh gue disambut ya, sangat dijamu dengan baik sama Bro Yuda. Masih muda ya, ini udah jadi big boss gitu ya. Dan gue disambut pertama kali datang tuh, gue dikasih sesuai dengan requestan gue Javanese V60 ya, kopi filter yang diproses sama master roasternya sendiri ya. Dan gue sempet ngobrol-ngobrol juga sama master roaster di situ. Hal yang menarik banget ya ketika dia bilang bikin blendnya itu pre-blend dibilangnya. Jadi mereka ngeblendnya itu justru pada saat green bean. Nah itu hal yang unik dan gue cukup, bisa ya gitu ya. Gue pikir nggak bisa gitu, ternyata mereka lakukan itu udah lama gitu, melakukan proses blend gitu ya, untuk blendnya mereka itu pada saat masih green bean. Nah itu yang gue sebenarnya pengen ngobrol lebih lanjut sama master roasternya gitu. Terus diajak makan siang juga, dan dia dijamu dengan baik lah. Dia memperlakukan tamunya dengan cukup baik ya. Gue senang banget disambut.
Gue merasa bangga gitu ya. Bahkan si bro tuh menyiapkan satu spot untuk kita foto bareng. Lalu di atasnya ada selamat datang Uncle Joe. Gue merasa kayak siapa, padahal gue bukan siapa-siapa gitu ya. Nah, anyway, dari sini yang bikin gue antusias adalah selesai gue visit gitu ya, selesai gue keliling-keliling, diajak muter-muter ngelihat tempatnya. Anyway, karena standar ISO-nya mereka di pabrik tuh nggak boleh ada kucing gitu ya. Berbeda sekali sama kita di kedai kopi ya. Kedai kopi tuh wajib kucing kayaknya. Ini nggak ada, men, nggak boleh ada kucing karena standar dari ISO-nya itu. Nggak boleh ada kucing karena bukan cuma kucing ya, hewan-hewan lain lah. Pokoknya pets itu nggak boleh lah. Ya, ular, buaya itu apalagi ya. Ya, singa, itu macan tuh nggak boleh. Jadi teman-teman, ini skalanya memang ya gue bisa banyak belajar lah sama mereka. Setelah gue visit udah muter-muter, gue diajak lagi ke office ya, kan cukup panas tuh saat itu. Gue diajak ke office lagi, ngobrol-ngobrol lagi di sana. Dan yang bikin gue antusias adalah after dari kita ketemuan ini, poin apa sih yang mau kita ambil atau kita mau ngapain nih setelah gue datang dan ketemu sama Yuda. Poin ini yang menurut gue cukup antusias. Jadi gue ngobrol-ngobrol, kira-kira bisa gak sih gue ngajak atau bikin satu kelas edukasi buat teman-teman UMKM, bahkan komunitas gue di peserta workshop. Kira-kira bisa gak gue bawa mereka untuk visit ke pabrik ini juga buat belajar gitu. Karena kan kalau misalkan gue kan anyway, gue banyak belajar hari ini, banyak hal positif yang bisa gue petik ketika gue datang ke site gitu. Tentu contoh seperti kalau misalkan gue mau ngajak lu kulineran di Bogor, makan di restoran Warung Doyong gitu ya. Daripada gue ceritain di sini bagaimana experience-nya Warung Doyong, mendingan gue ajak lu ke Warung Doyong buat makan, kan gitu kan. Sama kayak ini juga, gue lebih prefer ngajak lu buat visit ke pabrik ini. Kita bisa bikin satu kelas edukasi di sana, bisa banyak belajar sama master roaster di sana. Bagaimana bisa bikin pre-blend gitu ya. Bagaimana mengemas packaging untuk kopi saset gitu. Bagaimana hal-hal yang nggak bisa, yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya, kita bisa belajar banyak di sana. Yang seperti gue banyak belajar hari ini gitu. Gue pengen teman-teman UMKM juga bisa melihat perspektif yang lebih luas lagi industri ini. Wah, ini menarik nih. Ini yang bikin gue antusias. Gue pengen bawa peserta workshop itu ke skala industri. Karena kita nggak pernah tahu, men, siapa yang di antara kalian yang bisa berkembang atau scale up secara besar sampai ke industri. Kita nggak pernah tahu. Ya. Dan gue pengen berharap teman-teman peserta workshop, even kalian yang nonton video ini juga bisa melihat potensi bisnis ini secara makro, secara lebih luas lah, nggak cuma sekedar coffee shop gitu. Ya bahkan nanti kan sama program after lebaran yang gue mau lagi siapin coffee trip itu, mungkin bisa gue connect gitu, mulai dari kebun, ya mulai dari roastingnya sampai ke farm to table lah. Bahkan kita bisa visit ke skala industri ini yang lagi gue pikir kayaknya sangat menarik sekali gitu dan bikin gue antusias. Oke, terakhir gue thank you banget sama Yuda ya yang for having me di sana, disambut dan wah luar biasa sekali, banyak hal ngobrol-ngobrol dan sebuah kehormatan ya gue bisa masuk bisa diajak ke skala industri gitu ya. Gue merasa kayak anak yang lagi nunggu-nunggu angkot di jalan gitu ya, terus tiba-tiba ada mobil Mercy, Jo ikut yuk gitu kurang lebih. Jadi ini suatu hal yang apa ya, yang spesial buat gua gitu, buat Yuda. Thank you banget. Dan teman-teman ya itu aja sharing gua hari ini di vlog kali ini. Thank you udah nonton. Semoga apa yang gue sharingin di vlog ini bisa jadi satu inspirasi ataupun satu ngebuka satu visi gitu, visi yang baru buat teman-teman yang memang mau serius di industri kopi, bahkan bisa
scale up dari UMKM, bisa scale up, bahkan bisa masuk ke level industri. Gitu aja. Thank you banget. Sorry kalau ada kurang-kurang. Mohon maaf. Dan kalau suka sama video ini kasih jempol, kalau nggak suka dikasih dislike aja. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.